Jadi subhanallah, orang kalau ceritain aib orang, masuk ke sengaja cari-cari rumahnya orang, cari kesalahannya, cari ini, apa nih info yang dia bisa disebarin, itu seperti 73 kali zina sama ibunya sendiri. Karena dia seperti level tertingginya riba, gitu kan. Ghibah berarti menceritakan aib orang. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Atadruna manil ghibah?" Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Gunjing. Maka kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai dari saudaramu. Jadi kalau kau ceritain dia nggak suka itu. Maka ada sahabat mengatakannya, Rasulullah, bagaimana kalau memang dasarnya ada pada dia itu? Kata Nabi SAW, kalau ada padanya kau telah menggibahnya. Kalau tidak ada padanya, kau telah menzaliminya atau memfitnahnya. Jangan ambil tugasnya malaikat. Sudah ada Allah taruh kiri kanan, catat amal baik dan amal buruk, dan tidak pernah tidur. Malaikat tidak tidur, catat semua. Kita tidur pun ditemani sama dia. Jadi kalau orang berjalan seperti ini, dia akan tentram sebenarnya. Orang yang sulit hidupnya itu karena selalu mencari kejelekan orang. Sebagian salaf mengatakan, orang yang sibuk mencari kejelekan orang lain, maka dia akan melupakan kejelekan dirinya. Dan ini adalah awal kebinasaan dia. Sementara orang yang sibuk mencari, menilai kejelekan dirinya, maka dia akan tertutupi dari kejelekan orang lain. Karena dia sibuk perbaiki dirinya. Dan kapan dia lihat kejelekan yang sama pada orang lain, maka dia akan merasa sedih karena menimpa saudaranya. Kita nggak boleh teman-teman selalu mencari kesalahan orang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya tradisi yang baik sebenarnya. Beliau itu setiap malam sebelum tidur keliling Madinah. Keliling Madinah cari. Mungkin ada masyarakat yang butuh bantuan, mungkin ada yang butuh nasihat, mungkin apa saja. Dan banyak kisah beliau berhubungan dengan masalah membantu orang di malam hari. Banyak sekali, Masya Allah. Intinya satu waktu pernah teman-teman Umar bin Khattab jalan di kejauhan kota Madinah, rupanya ada rumah masih menyala. Masih nyala. Umar bin Khattab lewat, mau tahu kenapa ini masyarakatnya masih ada yang seperti ini. Dia lewat, terus dia bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu majma'in lagi jalan ngawasin malam itu. Lalu Umar mengatakan, hai Abdullah, tunggulah di sini. Disuruh tunggu agak jauh dari rumah itu. Lalu Umar ngintip dari jendelanya, ngelihat ke dalam. Ya. Waktu dia lihat, ternyata kelihatan ada di celah ada satu orang bapak sudah tua, rambutnya putih, jenggotnya putih, lagi minum khamr, lagi mabuk. Dan di depannya ada budak wanita lagi nari-nari, menyanyi-nyanyi. Maka Umar langsung dobrak pintunya, marahin orang itu. Kata Umar, tidak ada sesuatu yang lebih buruk dari apa yang saya lihat malam ini. Kamu sudah tua, mabuk, dan ini suruh perempuan begini menari depan, bagaimana ini? Lalu orang itu spontan bilang apa? Wahai Amir Mu'minin, perbuatan anda lebih baik, lebih buruk daripada perbuatan saya. Kata orang itu. Kata Umar, kenapa? Dia bilang, ya, anda memata-matai saya sementara Allah melarang itu. Yang kedua, anda masuk rumah saya tanpa izin. Padahal orang ini lagi mabuk. Umar sebagai pemimpin negara punya hak untuk itu. Subhanallah, Umar tundukin kepalanya, keluar dari rumah orang itu. Dan Umar menyatakan menyesal mulai hari itu kenapa memata-matai masyarakatnya gitu. Terus dia menyesal, Umar menyesal sampai berlalu beberapa hari. Orang ini rupanya si kakek ini masuk ke masjid. Umar lagi duduk rame-rame, masuk orang itu ke masjid di paling belakang. Umar lihat dia. Lalu Umar mengatakan, kesinilah wahai bapak tua. Orang itu masuk maju ke depan dalam kondisi takut dipermalukan, takut nanti Umar hukum di depan orang. Tapi dipanggil oleh raja, dia harus datang. Datanglah dia. Lalu Umar bilang, duduk di sebelah saya. Lalu Umar bisikin, demi zat Allah yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, apa yang aku lihat malam itu, aku tidak akan pernah ceritakan kepada siapapun, termasuk Abdullah bin Mas'ud, orang yang temani saya malam itu. Orang itu langsung nangis, karena dia pikir tadi dia mau dipermalukan gitu kan. Dia mengatakan, demi zat yang telah mengutus Muhammad, wahai Amir Mu'minin, semenjak malam itu saya sudah tinggalkan khamar. Bagaimana mereka saling menutupi itu?
bukan malah diekspos, dicari kesalahan orang. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan, ghibah itu adalah sesuatu yang sangat berat, ya. Karena itu dosa yang paling berat yang akan dihisab pada hari kiamat nanti. Juga renungi hadis yang pernah kita sampaikan teman-teman, riba itu 70 atau 73 tingkatan. Yang paling rendahnya seperti seseorang zina sama ibunya sendiri, ya. Dan yang paling tingginya kalau kita susun dari level 1 yang paling rendah sampai level 72 atau 73, gitu kan, riba itu, maka yang paling rendahnya seperti orang zina sama ibunya. Yang paling tingginya, level yang paling terakhir 73-nya itu adalah setara dengan orang mencari dan menceritakan aib saudaranya. Jadi subhanallah, orang kalau ceritain aib orang, masuk ke sengaja cari-cari rumahnya orang, cari kesalahannya, cari ini, apa nih info yang dia bisa disebarin, itu seperti 73 kali zina sama ibunya sendiri. Karena dia seperti level tertingginya riba, gitu kan? Nggak boleh. Ini disebutkan dalam hadis ini dosa yang paling berat. Bahkan ancamannya seperti memakan bagian tubuh. Ya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan itu seperti memakan bangkai saudaranya. Ya. Kalau nggak salah Ibnu Rajab rahimahullah menukil kisah di dalam buku beliau 559 kisah nyata Alam Barzah. Nah, salah satu yang dinukil tentang masalah ghibah ini ada kisah diangkat sama beliau, kisah nyata di Irak. Waktu orang lagi pada ngantar jenazah, maka dia mengatakan disaksikan oleh banyak orang, dan itu dinukil oleh beliau. Ibnu Rajab terpercaya tentunya. Dan beliau mengatakan ada satu orang melihat orang berkulit hitam, kemudian mau loncat ke dalam liang lahat, tapi orang tidak semua melihatnya, ada sebagian saja orang melihatnya. Dan ada orang sempat menanyakan, siapa kau ini? Dia mengatakan, aku adalah orang yang pernah digibah oleh orang ini, maksudnya bangkainya, gitu kan, yang akan termasuk bagian daripada siksaan si jenazah ini. Allahu alam seperti apa, tapi itu contoh saja. Maka makin kita tidak tahu masalah orang, makin bagus. Termasuk teman-teman suami istri. Allahu alam.